Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, di antara hal nan tak boleh kita lewatkan di bulan Ramadan ko dan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, yakni memaksimalkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara golongan orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah adalah orang-orang yang berpuasa salah satunya. As-saimu hatta yaftir, orang yang berpuasa sampai inyo berbuka. Bapak dan Ibu, Imam An-Nawawi mengecekkan bahawa orang yang puasa Ramadan ko itu dianggap siang malamnya tu berpuasa. Meskipun malam ko kita makan minum, tetapi kata ulama kita dianggap sedang berpuasa. Maka Bapak dan Allah SWT kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi, 3 golongan nan dikabulkan doanya oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang berpuasa hingga inyo berbuka. Kemudian imam adil, imam atau pemimpin yang adil, dan orang-orang yang terzolim. Di hadis lain mengatakan Bapak dan Ibu, yang ketiga itu adalah doa orang tua untuk anaknya. Nah, maka Bapak dan Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dimaksimalkan bulan puasa ko awak berdoa kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah doa-doa kita, keinginan-keinginan kita yang baik-baik. Bapak dan Ibu kata Allah, karena Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang mukmin itu berdoa selagi tidak untuk dosa dan memutus hubungan silaturahim. Ya Bu, tidak boleh Allah mendoakan untuk keburukan orang itu memutus silaturahim. Mana? Walaupun awak anda bailok di tangga, tidak boleh awak doakan dan buruk-buruk antanya. Kecuali dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendapatkan 3 hal kata Nabi SAW. Yang pertama, orang berdoa itu Bapak dan Ibu dikabulkan doanya, dilapihkan kandaknya, lambe ataupun capek diagiah pun yang diminta. Atau kata Rasulullah SAW ditangguhkan sampai ke akhirat, menjadi pahala, menjadi amal soleh. Jadi berdoa aku Bapak dan Ibu tidak ada nan siu-siu. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah kepada Allah. Jadi tidak dikabulkan doamu percuma aja berdoa. Tidak ada yang percuma. InsyaAllah Allah balasi di akhirat. Atau kata Rasulullah, Allah ganti, Allah hindarkan doa tadi, dikabulkan oleh Allah dengan menghindarkannya dengan kejelekan-kejelekan yang serupa. Mungkin awak minta rezeki Bu, ya, minta jadi orang kaya, tidak diagih di Tuhan, tapi diagih kesehatan. Ya tak? Sehat sebadan. Tak sakit-sakit. Tu hati kalau Bapak dan Ibu daripada kayu kan. Nah, namun Bapak dan Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang membuat doa kita kok tidak dikabulkan Allah. Ya. Kalau urusan dunia jadi jual Bapak dan Ibu, ya. Bagaimana dengan umpamanya kita berdoa agar mendapatkan husnul khatimah, tidak dikabulkan Allah. Agar Allah SWT menghindarkan kita dari siksa kubur, tidak dikabulkan Allah. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita,
melindungi kita dari siksa api neraka Jahannam. Tak dikabulkan oleh Allah. Nah, ada 3 hal Bapak dan Ibu, doa aku tidak dikabulkan Allah. Tak dapat ke yang 3 tadi dah. Dapat pahala indah, atau dikabulkan indah, atau Bapak dan Ibu indah diganti dengan serupa. Siu-siu doa. Sia orang-orangnya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah qalbun saghirin ghafirin. Qalbun ghafirin. Orang yang berdoa sementara hatinya lalai. Wa'lamu annallaha, ya, maka ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa-doa dari hati-hati yang lalai. Hati yang lalai itu Bapak dan Ibu menurut ulama boleh jadi tidak tentu yang didoakan. Ibu, kalau dia apa? Saya dari dulu nak ada doa atau atau awak mengikuti imam berdoa, awak amin amin nak amin. Nak ngerti awak hati yang lalai. Jadi Allah la yastajibu doa min qalbin ghafirin. Tidak dikabulkan dari hati-hati yang lalai. Tak khusyuk. Awak berdoa tapi pengana ada kama-kama ya bu. Tangan disiko ya tapi pengana batanak jo. Jadi berdoa aku kualang ibadah. Samu je sembahyang bu. Iyo khusyuk awak. Bahkan ulama mengatakan Bapak dan Ibu, kalau berdoa aku mau dia awak katenggelam pak. Awak kata cakwi katenggelam mau dia itu awak kepada Allah mau minta. Nak jalan lagi, kadang malih tanganku rasanya ada beban 2 kilo ibu. Abah letaknya siku. Amin. Dulu ambo Bapak dan Ibu di Batu Sangka, nama mencaliak lah. Tua bu, sedang berdoa, mau tahu tanya. Nyo imam berdoa, inyo galu-galu ini baru. Lau mana puluh. Bapak dan Ibu seakan-akan tak punya hajat awak nak. Padahal Bapak dan Ibu kita penting, tak tanggung-tanggung. Doa aku ada senjata kita. Di situ letak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada nampayah bagi Allah. Sakit dalam mana doa kepada Allah. Apa hati nan lalai Bapak dan Ibu? Tak yakin. Doa aku ada ternitasnya. Tak menjadi sebuah kesenangan. Tak menjadi sebuah kebutuhan. Benar? Pada Allah mengatakan dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, ud'u ila rabbika, berdoalah kepada Allah tadarruan wa khufyah, dengan harap, dengan cemas. Iyo mana-mana awak butuh. Cobalah Ibu pai gini kuah. Janganlah ke Tuhan Allah Taala boleh Bapak. Pailah awak ke kawan awak minjam piti awak tapi awak remeh awak minjam piti. Atau pailah ke bupati bu. Tapi kalau jo tangi awak pai ke bupati ni angkit lah bupak, mau mana bupak, anak mu banyak. Dia giah mah. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bu. Jadi ubahlah cara berdoa awak mulai kini lah. Bila awak menjadikan doa sebagaimana disampaikan Nabi sebagai senjata orang-orang beriman, atau ditunggu dulu awak koyo lah sakit kanker baru Tuhan. Lah butuh mana baru. Tapi ketika sehat inyo sia-siakan doa. Ketika inyo barasaki inyo sia-siakan doa. Inyo remehkan doa. Seakan-akan dia tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika nanti suatu saat inyolah dibenarkan Allah, baru kepada Allah. Ibu, baru mengadu Allah. Semua juga gampu ibu. Sembahyang tak pernah nak tiba gampu. La ilaha illallah, Allah Akbar. Itu. Jadi awak kalau ketika lapang lupa dengan Allah, ingat bahawa ketika sempit Allah tak peduli dengan awak. Jadi Bapak dan Ibu, jadilah orang yang lemah. Jadilah orang yang butuh, orang yang dhaif, orang yang miskin, orang yang memang menggantung diri kita kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu, Allah tidak mengabulkan doa-doa orang-orang dan hatinya lalai.
ndak mengarati, ndak khusyuk, ndak muraqabatullah, ndak tarasur Allah tu sedang memandangi, mencaliaknya. Tu hatinan lain. Bilul lain. Bilul lain awak khusyuk. Umur lah 50, 60, 70, alai lah sanjo. Jangan itu termasuk ada muda-muda kau bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu yang pertama ya. Tidak dikabulkan doa dari hati-hati yang lalai. Yang maling-maling sertakan. Yang kedua bapak dan ibu Allah SWT, doa ini tidak dikabulkan bapak dan ibu kepada orang-orang yang tidak menjaga makanan dan minumannya. Doa tidak terkabulkan disebabkan karena kita memakan harta, memakan minuman, makanan, rumah, lapiak yang di situ ada yang diharamkan Allah. Jangankan itu bapak dan ibu, apa kata Umar bin Khattab? Pakaian yang digunakan yang haram, pakaian itu digunakan untuk solat, tidak diterima solatnya. Jadi awak Pak, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku agar aku menjadi orang yang makbul doanya. Baca caranya Nabi supaya doa aku makbul. Maka kata Nabi, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Jadi rosoki kuyunan halalan thayyibah, ya kan? Bu. Jadi makan diambil dan indah rasa kiawa. Jadilah orang-orang yang warak bu, berhati-hati juga yang dimakan dan diminum dan dibawa ke rumah. Dulu bapak dan ibu mohon maaf ya, ada kawan bu menangi, apa nih tangian? Ya baalai orang menerima, awak nak menerima dah. Bahasa tak nak menerima. Yo, awak nak payah, bang menerima awak. Nanti kalau pegawai itu bapak dan ibu seperti itu ya. Kadang bapak dan ibu awak lah hadu dia Allah SWT banyak rezeki. Tapi awak selipkan lu yang haram di situ haram. Kadang gaji awak lah 10 juta, tapi niyo awak seketik di dalam nan buruk-buruk. Maka bapak dan ibu perbaiki. Perbaikilah bapak, apalagi bapak yang mencari rezeki kau. Ambo bapak dan ibu Allah SWT dulu ya, sebelum marah kini kok orang hafiz Quran kok. Dulu cik-cik ada seorang ibu ya di Iran, di Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian bapak dan ibu Allah umur 7 tahun anaknya hafal Quran. Ditanya dia orang rahasionya wah, metodanya sampai 7 tahun anak gua hafal Quran. Maka bapak dan ibu rasa nak ada sama je orang yang bak diajari baca Quran. Tapi ada cik je, ambo sepakai jo suami tidak akan memakan kecuali yang rasaki yang halal dan thayyibah. Setiap suami yang pulang magi pitih kamu balabiah dari nan gajinya biasa sebagai penjaga toko, ambo tanya pitih aku bawa senang. Beda jawab ibu. Kalau bala dia pak tak dapat piti, nak ada tanya nak. Alhamdulillah. Itu nak. Tak pernah tu bertanya dah dari mana dapat piti pak. Bala dia rezeki pak. Tak sadar bapak dan ibu bahawa apa yang kita makan dan kita minum itu tidak hanya berpengaruh kepada doa saja, sampai berpengaruh kepada jiwa-jiwa kita, anak kita, perilaku, akhlak kita, berbahaya. Bapak dan ibu Allah ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada anak-anak tu, mari buik saja kerja, lari kemari. Sekali, besok berikutnya Rasulullah khutbah, lama lari-lari lu dia. Inyonya, anak orang lain bisa tagah, anak-anak inyo pun tak mau tagah, ditagah menangis. Lalu kata Rasulullah, iko ayah nan punya ayah nan anakku tolong menghadap kamu. Lalu bapak dan ibu lah pulang dan saduti bola ayah. Wahai Rasulullah, anak ambo tadi. Ia mau itu Nabi. Tio nakal. Kecil Rasulullah, apa yang engkau berikan makan ke anak? Pulang tanya ke bini ibu, ke istri. Pak istriku,
Rasulnya bu nan halal je buat dia kana sampai Nabi bertanya. Di tanah kana di bininya bapak dan ibu di istrinya. Ambo magih makan anakku nan dagian kambo tu ambo agian nak do yang halal. Lapan yang suami istri mengana-ngana bu. Nan wak makan. Nadu halal. Lalu takkan di bininya bu. Dulu waktu nyomo setahun ambo memasak kurang kayu. Ambo ambil kayu tetangga memasukkan ke dalam. Mungkin itu menyebabkan sehingga Nabi memberi inyean kita tentang rasa kiu. Mode itu rasa kiu pak. Aku evaluasilah makanan dan minuman awak. Kok ada harap orang yang kita ambil dan tidak hak kita kembalikan, jangan dibawa ke akhirat bapak dan ibu. Bare, ya nak? Kan itu dalam hadis. Kita mengambil hak orang lain tanpa redanya, disuak diganti ketika tidak ada pitih jo amih untuk menggantinya, diganti jo amal soleh awak. Tidak ada amal soleh kita oleh diambil dosa-dosa, masuklah ke neraka. Apalagi pitih negara, ya nak? Kama kawak ganti. Pitih proyek, pitih negara. Kini bapak dan ibu zaman fitnah, orang nam penting pitih banyak. Menimbang nanda sembarangan saja. Ya bu, toki sawit dan sembarangan saja, ditipunya orang di kampung-kampung. Sketik bu. Akhirnya coba saksikan anak-anak nakal, narkoba, tapi tidak menyadari bahwa itu akibat dari perbuatannya. Tidak sadar. Itu namanya awak. Tidak hanya berpengaruh ke keluarga kita saja bapak dan ibu, ke fisik awak. Penyakit dan banyak. Pitih habis berubah saja. Dan sampai kelak ke akhirat. Maka bapak dan ibu, insyaAllah ya, mungkin tak ada raga yang tak rata. Kita perbaiki mulai kini. Nan indah hak awak. Walaupun hanya tak bernilai sebutir debu, jaga dia. Kalaulah terlanjur, kembalikan lagi. Balian-balian. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Sajangka saja tanah diambil bapak dan ibu. Kata Rasulullah, sesungguhnya sejengkal tanah yang dirampas waktu dunia, maka dia menjadi seluas pitala langit dan bumi, dihimpitkan kepada orang itu di dalam kuburannya. Bate tanah, bate kebun, ya. Si kuelo, banyak bosku. Jangan tersebut. Yang terakhir bapak dan ibu adalah bermaksiat kepada Allah. Dosa dan maksiat menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan Allah. Maka di dalam ayat-ayat Ramadan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibud da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan andai kata wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, anni fa'inni qarib. Katakan aku dekat. Aku mendengar doa, rintihan, pengaduan hamba-hambaku yang mengadu kepadaku. Yang khusyuk. Tapi syaratnya adalah turuti perintahku. Jangan kerjakan dosa dan maksiat. Beriman kepada aku, kata Allah, dikabulkan doa-doa ini. Tapi kalau banyak dosa, matu mencari amat dosa, dan lingu bapak dan ibu ya, apalagi sempat melakukan dosa-dosa besar, syirik, zina, melawan kepada orang tua, saksi palsu, tidak dikabulkan doa. Maka jangan bermaksiat kalau ingin doa-doa kita didengar Allah. Dan bapak dan ibu, kalau doa itu khusyuk, luar biasa nikmat hati. Ya, apalagi dengan wayang matu, ya bu, tarasu Allah Tuhan mandang awak, mencari awak, ihsan. Allah melihat kita. Seakan-akan bapak awak melihat Allah, tapi kata Rasulullah, yakinlah kamu tidak bisa melihat Allah, tapi keyakinan dan perasaan bahwa Allah memperhatikan kita. InsyaAllah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu ceramah kita, mudah-mudahan 3 hal kok terhindar kita insyaAllah. Yang pertama adalah dari bapak dan ibu hati yang lalai. Yang kedua dari makanan dan minuman yang haram. Dan ketiga adalah dari dosa dan bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang guna menyampaikan insyaAllah sebagai bahan evaluasi dan untuk lebih baik dan memanfaatkan kesempatan Ramadan ini
agar Allah mengabulkan doa. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.